Karena begitu dahsyatnya hisab, maka mungkin kita bertanya, apa saja amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan atau nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang akan dihisab? Apa saja yang akan dihisab? Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakur Video ya, dan aktifkan tanda loncengnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurang dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu perjalanan menuju hari akhir. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Yaumul Hisab, yaitu perjalanan Yaumul Hisab. Namun sebelum kita mengkaji lebih jauh tentang Yaumul Hisab, maka kita sebutkan terlebih dahulu apa saja perjalanan-perjalanan yang akan ditempuh seseorang ketika mereka berada di akhirat kelak. Perjalanan pertama adalah perjalanan alam barzakh, atau kita juga mengenalnya dengan alam kubur. Setelah melewati fase alam kubur, maka datanglah fase berikutnya, yaitu hari kiamat, as-sa'ah. Hari kiamat ini terbagi kepada dua. Yang pertama al-qiyamatu as-sughra, kiamat kecil, dan wal-qiyamatu al-kubra, dan kiamat besar. Setelah hari kiamat berlalu, datanglah fase berikutnya, yaitu yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Semua manusia yang pernah terlahir ke dunia ini akan dibangkitkan pada waktu itu. Setelah dibangkitkan, maka digiringlah ke sebuah tempat yang kita kenal dengan padang mahsyar atau ardul mahsyar. Di sana semua manusia akan didatangkan, akan dikumpulkan untuk menuju Rabb-Nya, untuk menuju sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di padang mahsyar, kaum muslimin akan mendapatkan syafaat, pertolongan, bantuan, yaitu berupa telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kita sebutkan ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian di padang mahsyar juga akan ada yang disebut dengan Yaumul Hisab. Nah, inilah yang akan menjadi topik pembahasan kita. Setelah Yaumul Hisab, maka datang fase berikutnya, yaitu diberikan suhuf, diberikan lembaran-lembaran amal perbuatan selama hidup di dunia. Setelah diberikan suhuf, amalan tersebut ditimbang, yaitu Yaumul Mizan, hari pertimbangan. Setelah ditimbang amal kebaikan serta amal keburukan, manusia akan digiring ke suatu jembatan, yang mana jembatan ini kita mengenal dengan Siratul Mustaqim. Maka di jembatan Siratul Mustaqim ini banyak di antara umat Nabi Muhammad SAW yang selamat, dan banyak pula di antara umatnya yang terjatuh ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang terjatuh maka kelak akan mendapat syafaat, yaitu syafaat dari baginda Rasulullah. Maka syafaat ini adalah fase berikutnya. Syafaat dari Rasulullah
syafaat dari orang-orang soleh, syafaat dari para malaikat, dan juga syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antara umat Nabi Muhammad yang selamat, mereka akan melewati jembatan kedua yang kita kenal dengan Qantarah. Di Qantarah itulah mereka akan disidang yang kedua kalinya, yaitu semua penyakit-penyakit hati atau semua kezolim-kezoliman akan ditagih di situ. Nah, setelah selesai fase Qantarah ini, jembatan kedua ini, barulah kaum muslimin yang bertakwa kepada Allah memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Para shaimin dan shaimat yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan. Hari dalam bahasa Arabnya yaumun, hari. Hari Jumat, Yaumul Jum'ah. Hari Sabtu, Yaumus Sabti. Kalau hari di mana manusia akan dihitung, dihisab, namanya Yaumul Hisab. Hisab dari akar kata hasaba, yaitu yang bermakna menghitung atau mengakaunt, menghitung. Apa yang dihitung? Yang dihitung adalah seluruh amal perbuatan yang pernah dilakukan semasa hidup di dunia. Tak satu pun yang luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal perbuatan seorang akan dihitung. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Mithqala dzarrah, sebesar biji sawi, amalan kebaikan seorang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Dan sebaliknya, sekecil apapun amal perbuatan keburukan seseorang juga akan dihitung. Jadi bukan saja amal kebaikan, tetapi amal keburukan yang pernah dilakukan semasa hidup di dunia juga dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut dengan Yaumul Hisab. Para shaimin, shaimat yang berbahagia, jika kita merujuk ke dalam ayat suci Al-Quran, banyak sekali kita menemukan ayat-ayat yang berbicara tentang Yaumul Hisab ini. Di antaranya adalah surat Al-Haqqah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Yauma idzin, pada hari itu. Kapan hari itu? Hari itu ketika di padang mahsyar. Tu'raduna, akan ditengokkan, akan ditampakkan, akan diperlihatkan seluruh amal perbuatan mereka. La takhfa, tak ada yang tersembunyi. Maknanya, tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari amal perbuatan kita ketika itu. Minkum khafiyah, dari kalian wahai manusia. Nah, para ulama tafsir menjelaskan makna ayat ini dengan pengertian seluruh amal perbuatan yang pernah dilakukan manusia di dunia akan ditengokkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semacam recording, semacam kamera yang direkod, yang direkam di semasa hidup di dunia, kemudian kameranya itu akan ditengokkan kembali, akan ditayangkan kembali. Maka ketika itu manusia tidak bisa membantah. Maka ketika itu apa sikap manusia? Manusia hanya pasrah, tunduk dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan kepada kita tentang kebenaran hisab ini, yaitu kita menjumpainya dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 21 sampai ke 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakkir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul adzabal akbar inna ilaina iyabahum
summa inna alaina hisabahum. Fazakir, maka ingatlah, innama anta muzakkir, wahai Muhammad, engkau itu sesungguhnya adalah orang yang hanya memberi peringatan kepada umatmu. Lasta alaihim bimusaitir, kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Apa makna berkuasa atas mereka? Seorang Rasul pun tidak bisa memastikan umatnya itu beriman setelah disampaikan dakwahnya. Dakwah kepada mereka. Pamannya misalnya, dalam catatan riwayat disebutkan tidak sempat beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu, tugas Nabi Muhammad, tugas para Rasul, tugas para mubalik dan mubalighah hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas mereka. Illa man tawalla wa kafar. Maka betapa banyak pula di antara umat manusia yang tawalla, yang berpaling, wa kafara, dan kufur dengan perintah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi serta para ulama yang lainnya. Fa yu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar. Maka mereka itu, siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang berpaling tadi dan orang-orang yang kafir. Bagi mereka azabal akbar, azab yang besar. Inna ilaina iyabahum. Ini penegasan, karena inna dalam bahasa Arab adalah bermakna penegasan, sesungguhnya. Ilaina, kepada kamilah, iyabahum, mereka akan kembali. Apa maksudnya? Sesungguhnya seluruh manusia akan kembali kepada Sang Penciptanya. Maka ketika kita mendengar ada kabar orang meninggal, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya inna, kita ini milik Allah, lillahi wa inna, dan sesungguhnya kita ini ilaihi kepadanya raji'un. Nah, ini ayat ini, inna ilaina, sesungguhnya kita wahai manusia, iyabahum, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ujung ayat summa, kemudian inna, penegasan lagi. Namanya taukid, penegasan. Alaina, atas kamilah, hisabahum, hisab mereka. Masya Allah. Para saimin saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebutkan kepada kamilah mereka akan dikembalikan, dan kamilah yang bertanggungjawab untuk menghisab, menghitung, mempertanggungjawabkan, mempertanyakan seluruh amal perbuatan mereka semasa hidup di dunia. Yaumul hisab ini, wahai ikhwan yang dimuliakan Allah, sungguh sangat mengerikan. Suatu riwayat yang bersumber dari Aisyah disebutkan bahwa siapa yang dihisab pada hari itu, maka tak ada yang selamat. Semuanya akan binasa. Begitu dahsyatnya hisab ini. Kenapa sampai demikian? Karena memang betapa banyak amal perbuatan semasa hidup dunia yang kita lakukan. Dan amal perbuatan itu barangkali lebih banyak amal perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan daripada amal perbuatan baik. Maka Aisyah bertanya ketika itu, an Aisyata, dari Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata, laisa ahadun yuhasabu illa halakun. Tidaklah seorang dihisab melainkan ia pasti binasa. Ini maksudnya pasti binasa di sini, dahsyatnya yaumul hisab. Qultu, Bunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alaisallahu yaqul, bukankah Allah pernah berfirman, hisaban yasira, hisab itu mudah, hisab itu ringan, hisab itu tak berat, hisab itu tak menakutkan, tak menegangkan. Kata Rasulullah, zakal arad, itu adalah pemeriksaan saja. Ketika dia periksa memang ringan, pemeriksaan saja. Oh, kamu si fulan dulu pernah berbuat ini, diperiksa. Tapi kata Rasulullah, walakin, kan tetapi, manukishal hisab, tapi orang yang dibantah, yaitu saat penghisapan, maknanya orang yang dihisab, yang ditanya, yang dihitung amal ibadahnya, atau amal pun seluruh amal perbuatannya, halaka, akan binasa. Ini menunjukkan kepada kita bahwa memang nanti di akhirat itu sebagian besar umat manusia
lebih banyak amal keburukan, perbuatan maksiat yang mereka lakukan semasa hidup di dunia daripada amal kebaikan yang mereka lakukan. Para shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu dahsyatnya hisab, maka mungkin kita bertanya, apa saja amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan atau nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang akan dihisab? Apa saja yang akan dihisab? Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi disebutkan, yang bersumber dari Abi Barzah Al-Aslami, ada setidaknya ada 4 dalam hadis ini, yaitu ada 4 yang disebutkan oleh Rasulullah yang pertama dan yang utama dihisab. An Abi Barzah Al-Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat. Tidak akan bergeser itu maksudnya tidak akan sampai fase berikutnya. Dia akan tetap di situ. Dia akan terhenti di situ sampai ditanya 4 hal. Hatta yus'al. Yus'al di sini makna ditanya. Ditanya ketika itu adalah dihisab. Mana dihitung? Hatta yus'al. Akan ditanya. Apa yang tanya itu? An umrihi fima afna. Dari umur yang Allah berikan. Untuk apa ia gunakan? Allah berikan umur kepada kita. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Ada yang 100 tahun. Meskipun jarang. Betapa banyak nikmat umur yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah akan tanya. An umrihi fima afna. Untuk apa ia gunakan? Apakah untuk bersujud kepada Allah? Apakah untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan yang akan dipanen kelak di akhirat? Atau untuk apa? Atau hanya untuk bermaksiat? Atau hanya untuk mencari kehidupan, rumah tangga, kemudian tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Akan ditanya semuanya, wa ikhwan. Bulan puasa, apa yang dilakukan? Ditanya. Apakah sholat? Dan seterusnya, semua akan ditanya. Jadi umur yang Allah berikan kepada kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an ilmihi fima fa'al. Dari ilmu yang Allah berikan, ilmu yang kita miliki. Dapat gelar profesor, doktor, kiai haji, LCMA, LCMSC, dan seterusnya. Ilmu yang diberikan, apakah dia sedang mengamalkan? Fima fa'al, apa yang ia lakukan? Apakah dengan ilmunya itu ia membodoh-bodohi umat? Apakah dengan ilmunya itu ia telah menipu manusia? Maka jika itu dilakukan, celaka orang itu. Maka kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian wa an malihi min aina iktasaba, dari harta yang ia peroleh. Dari mana ia dapat? Wa fima anfaqahu, dan kemana ia keluarkan. Dia harta ini khusus wahai ikhwan. Dari mana ia peroleh dan kemana ia keluarkan. Begitu pentingnya harta. Apakah ia peroleh harta itu dengan jalan haram, kemudian dihabiskan dengan jalan haram pula, atau sebaliknya? Diperoleh dengan jalan halal, kemudian dihabiskan, dikeluarkan dengan jalan halal pula. Atau mungkin ada yang lain, diperoleh dengan jalan halal, dia bekerja, punya kebun dan seterusnya, tapi dihabiskan untuk jalan kemaksiatan kepada Allah SWT. Itu kita nanti akan menanggung semua, bukan orang lain. Harta yang kita miliki, dari mana kita dapat? Apakah dengan jalan halal? Ya, ditulis, dihitung, dapat bagian pahala. Kemudian dia keluarkan, disedekahkan, diinfakkan, dibagikan kepada fakir miskin untuk panti jompo. Maka itu akan ditanya. Yang keempat, Rasul sebutkan, wa an jismihi fima ablah, dari jasad yang ia berikan, yang Allah berikan, untuk apa ia gunakan? Apakah kakinya yang pakai itu digunakan untuk melangkah ke kubang kemaksiatan? Apakah tangannya itu ia gunakan untuk mengambil harta orang? Apakah mulutnya itu ia gunakan untuk menipu orang, untuk mempengaruhi orang agar berbuat kemungkaran? Apakah dengan segala anggota jasad tubuh yang Allah berikan itu digunakan untuk kemaksiatan? Atau malah sebaliknya? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ada orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Ada pula orang yang fafadat ainahu. Rajulun fafadat ainahu.
Ada orang yang matanya menangis berkucuran, air matanya turun. Fima fadis ainahu, karena berzikir, karena berdoa, salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 4 ini jika belum ditanya, maka orang itu masih berada di hisab. Belum masuk ke proses berikutnya. Belum sampai ia ke yaumul mizan. Belum diperbolehkan untuk melewati sirat. Belum diizinkan untuk melewati qantarah. Belum disyariatkan. Belum diperkenankan untuk masuki surga Allah Subhanahu wa taala. Maka berat. Berat sekali. Para sa'imat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian banyak yang Allah berikan kepada kita, ilmu, harta, jasad, umur, apalagi banyak yang berikan, keluarga. Dari sekian banyak yang Allah berikan kepada kita, yang pertama sekali yang Allah tanya apa sih? Begitu banyak. Umur Allah berikan kepada kita, waktu termasuk pada umur, harta, kemudian ilmu. Harta ini banyak cabangnya, ilmu banyak cabang. Dari sekian banyak itu, yang pertama kali dihisab apa? Yang dihisab dari semua yang telah dihitung tadi itu adalah yang pertama amalan solatnya. Dari jasadnya yang Allah berikan kepada dia, untuk apa dia gunakan? Solat misalnya, atau bersedekah misalnya. Maka yang pertama sekali yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan solatnya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdul muslimu yaumal qiyamah. Sungguhnya pertama sekali yang dihisab bagi seorang hamba dari kiamat adalah as-salatul maktubah, salat wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini namanya salat as-salatul maktubah, salat wajib. Fa in atammaha, jika salat wajibnya sempurna. Mana sempurna? Dia mendapatkan kekhusyuan dari awal salat sampai salam. Dari takbir sampai salam. Tapi jika ada kekurangan dalam solat, apa yang dilakukan? Maka kata malaikat yang menjaga ketika itu, unzuru hallahu min tatawwu'in. Tengoklah wahai malaikatku, kata Allah, apakah orang yang solat tadi itu punya amalan tatawwu', amalan solat sunnah? Misal ketika solat, Allahu Akbar, yang terbayang anak menangis. Allahu Akbar, tidak khusyuk. Allahu Akbar, yang terbayang harta. Allahu Akbar, mati lampu. Banyak yang terbayang. Sehingga menyebabkan solatnya tidak sempurna. Karena banyak gangguan ketika solat. Maka kata Allah ketika itu, jika hambaku ini tidak sempurna solatnya, maka tengoklah apakah dia punya amal tatawwu', amal sunat dari amal solatnya. Solat sunat itu banyak wa ikhwan. Solat sunat qabla al-fajr, rakaatain qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum fajar, khairud dunya wa ma fiha, lebih baik pada dunia dan seisinya. Bahkan ada hadis menyebutkan 4 rakaatin qabla zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'dal isya, wa 2 rakaat qabla maghrib, banallahu lahul baitan fil jannah. Allah bangunkan untuknya surga di akhirat kelak. Allah bangunkan masjid, rumah untuknya di surga kelak. Masya Allah. Maka amalan sunat ini banyak sekali. Salat sunat ini banyak sekali. Salat duha untuk menyempurnakan salat wajib. Salat tahajud menyempurnakan salat wajib. Salat qabliyah, ba'diyah, salat sunat wudu, salat sunat tahiyatul masjid, dan salat sunat yang lainnya. Salat sunat itu berfungsi untuk menyempurnakan salat wajib yang dilakukan. Summa yuf'alu bisairil a'malil mafruḍah mislu zalik. Kemudian semua amalan wajib akan dilakukan seperti itu. Apa maksudnya? Semua amalan wajib, puasa, amalan wajib bagi yang sudah balik. Maka jika puasanya tidak sempurna misalnya, maka ia bisa menombok dengan puasa sunat. Puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa Yaumul Bait 3 hari setiap bulan, puasa Sya'ban, puasa banyak lagi puasa yang lainnya. Maka puasa sunat itu untuk menambal, untuk menombok puasa kekurangan puasa wajib kita. Tak dinafikan wahai ikhwan kaum muslimin yang berbahagia. Mungkin banyak di antara puasa kita yang belum sempurna.
Karena mata tak dijaga, lidah tak dijaga, telinga tak dijaga, hati pun tidak dijaga. Maka mungkin banyak kekurangan, sudah pasti banyak kekurangan. Karena manusia mahalul khata' wa nisyan, tempat salah dan lupa. Tetapi Allah beri solusi. Kalau amal wajibmu, amal puasa wajibmu tidak sempurna, maka lakukanlah amal sunnahnya, yaitu puasa sunat. Kemudian amal yang lain, zakat misalnya, zakat malnya misalnya, wajib bagi yang sudah sampai nisab. Zakat fitrah wajib setiap orang yang sudah lahir ke dunia ini. Ada cacat dari zakatnya misalnya, karena muncul rasa iri. Oh, saya ini sedekah banyak, saya ini setelah membayarkan zakat mal saya, dihasut oleh setan. Maka ketika itu disempurnakan dengan infak, sedekah, wakaf dan seterusnya. Begitulah seterusnya haji dan juga umroh. Haji sekali mungkin yang awalnya hanya ingin dilihat orang, ada kekurangan, ada kecacatan. Mungkin haji berikutnya menyempurnakan haji yang wajib tadi. Umroh, begitupun dengan umroh. Umroh ingin dilihat orang, mungkin umroh pertama ingin dilihat orang, tapi umroh berikutnya untuk menyempurnakan amalan-amalan umroh tersebut. Begitulah seterusnya dengan seluruh amal-amal wajib yang pernah kita lakukan. Nah, itulah amal yang pertama yang akan dihisab, yaitu amal solat kita. Maka oleh karenanya mari kita perbaiki solat. Di bulan suci Ramadan ini, mungkin sekarang karena ada wabah corona, kita tidak diperbolehkan untuk sementara waktu solat berjamaah di masjid, solat tarawih berjamaah di masjid, tapi kita bisa lakukan di rumah. Mari kita perbaiki solat sunat kita untuk menambal solat wajib kita. Para saimin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dihisab yang pertama adalah solat, kemudian amalan berikutnya. Nah, kalau memang amal pertama yang dihisab adalah solat, maka apa amalan pertama yang akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dihisab, ya dihitung solatmu berapa, zakatmu berapa, puasamu berapa dan seterusnya akan dihitung. Tetapi apa amal yang pertama diputuskan? Amalan pertama atau perbuatan pertama yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara darah. An Abdullah qala, dari Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqada bainan nas, awal pertama yang diputuskan antar manusia yaumul qiyamah, pada hari kiamat adalah ad-dima, itu perkara darah. Perkara darah ini bisa dua kemungkinan. Yang pertama, karena berperang di jalan Allah, itu syahid, atau dia membunuh sebagai mendapat pahala syahid, atau dia membunuh mendapat pahala, atau membunuh tanpa hak. Mati syahid itu hak, membunuh dengan hak karena berperang. Kalau membunuh tanpa hak, fajaza'u jahannam wa may yaqtul muta'ammidan fajaza'u jahannam. Orang yang membunuh tanpa hak, maka balasan neraka jahannam. Maka itulah amalan pertama yang akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian banyak dihitung, maka diputuskanlah perkara darah tadi. Ada sebuah cerita, wahai ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhirat kelak ada 3 kelompok orang. 3 kelompok yang mereka ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 kelompok ini, yang pertama adalah orang yang berperang di jalan Allah, itu syahid fisabilillah. Dia mengatakan, saya berperang ini wahai Allah untuk mendapatkan derajat syahadat di sisimu, syahid di sisimu. Tapi kata Allah, engkau dusta. Engkau berperang karena ingin disebut sebagai pahlawan. Sekarang dulu di dunia sudah engkau dapatkan nama itu. Tapi karena engkau berperang bukan atasku, kata Allah, maka pada hari ini aku campakkan engkau ke neraka. Wah ikhwan, banyak orang berperang, menumpahkan darah, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan lillahi ta'ala, tapi lillahil muluk, karena penguasa misalnya. Lillahi syaitan, lil syaitan, karena untuk syaitan. Li sayyid, untuk tuannya, untuk cari nama. Li daulah, untuk negara, banyak macam. Tapi orang seperti itu, kata Allah, nanti akan dicampakkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berbuat bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada orang yang berilmu. Kemudian berilmunya ini dia berbuat bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ilmu yang Allah berikan adalah ilmu pandai membaca Al-Quran. Didatangkanlah orang ini oleh Allah. Apa yang kau lakukan wahai fulan di dunia? Ya Allah, aku dulu di dunia membaca Al-Quran karena engkau. Aku ingin mendapatkan ridhamu.
Aku ingin mendapatkan maghfirahmu, aku ingin mendapatkan ampunanmu. Tapi kata Allah, alimun bizati sudur, alimun bizati sudur, kena tahu apa yang ada di dada. Apa kata Allah ketika itu? Engkau membaca Al-Quran karena ingin dipuji manusia. Engkau mengajarkan ilmu ini karena ingin disanjung manusia. Maka pada hari ini kamu tidak mendapat apa-apa. Tidak mendapat apa-apa ya ikhwan. Campakkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Sedih. Karena berbuat bukan karena Allah SWT. Yang ketiga, orang yang diberi harta oleh Allah SWT. Dengan hartanya itu, dia berinfak bukan karena Allah. Didatangkanlah orang punya harta ini. Wahai fulan, engkau dulu punya harta? Ya. Untuk apa engkau harta? Kemana engkau gunakan harta kau ini? Aku gunakan infak fi sabilillah untuk menegakkan agama, wahai Allah. Tapi Allah Maha tahu. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau bohong, engkau dusta. Engkau berbuat dahulu untuk dipuji oleh manusia. Engkau disebut sebagai dermawan, jawad. Disebut sebagai orang dermawan. Disebut sebagai orang pemberi, ringan tangan. Maka sekarang kamu tidak mendapatkan apa-apa. Dulu kamu sudah dapatkan prestasi-prestasi itu. Engkau dikenal sebagai orang dermawan, sudah engkau dapatkan. Engkau dikenal dengan orang yang baik hati, engkau pun sudah dapatkan. Maka sekarang kata Allah, summa ulqiya finnar, kemudian dicampakkanlah orang ini ke dalam neraka. Maka ketiga-tiga orang tadi, orang yang berperang di jalan Allah bukan karena Allah, fa ulqiya finnar, dicampakkan ke dalam neraka. Yang kedua, orang yang berilmu membaca Al-Quran hanya ingin dipuji manusia, fa ulqiya finnar, dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Yang ketiga, orang punya harta berinfak bukan karena Allah, fa ulqiya finnar, akan dicampakkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Para ikhwan dan akhwat yang berbahagia, maka kita mesti introspeksi diri, mesti kita hisap diri kita di dunia terlebih dahulu sebelum Allah hisap diri kita. Ada lagi kisah yang sangat menarik. Kisah ini menceritakan ada orang-orang yang bangkrut nantinya di akhirat. Masya Allah, kenapa bisa bangkrut mereka? Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna minal muflis, wahai sahabatku, tahukah engkau orang yang bangkrut itu? Sahabat bertanya, qalu al-muflisu fina ya Rasulullah, orang yang bangkrut di sisi kami itu ya Rasulullah, man la dirham, tak punya uang, wala dinar, tak punya uang sama sekali. Rasul tidak, enggak, kata Rasulullah. Qala Rasulullah, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah may ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat bi salatihi, dengan salatnya, wa siyamihi, dengan siamnya, wa zakati, dengan zakatnya. Masyaallah ikhwana, salat lagi, puasa lagi, zakat, salat, puasa, zakat, salat, puasa, zakat. Didatangkanlah tiga amalan ini, wa ya'ti qad syatama hadza, tapi ternyata dia mencaci maki orang ini. Dia salat tapi mencaci maki orang. Dia puasa tapi mencaci maki orang. Dia membayar zakat tapi menghinakan dan merendah orang. Kemudian wa qazafa hadza, dan menuduh si fulan. Dia solat soleh tapi menuduh si fulan berbuat kemungkaran, berbuat perbuatan yang tak baik. Wa akala mala hadza, dan memakan harta orang tanpa hak. Dia solat juga wa ikhwan, dia puasa juga, dia zakat juga, tetapi dalam waktu bersamaan dia pun memakan harta orang lain. Dan yang paling berat lagi, wasafaka dam, tapi juga dia, orang yang campakkan neraka ini, orang yang bangkrut ini, orang yang menumpahkan darah orang lain. Dia mengaku solat muslim, dia mengaku berpuasa, dia mengaku bayar zakat, tapi juga dia menumpahkan darah kaum muslimin saudaranya. Maka orang ini dikata Rasulullah termasuk muflis. Kemudian apa yang terjadi dengan orang muflis ini? Wa daraba hadza fa yaqtasu hadza min hasanatihi. Diberikanlah amal kebaikannya itu, diberikanlah amal solatnya, amal puasanya, amal zakatnya kepada orang yang dia caci tadi, dan orang yang dia makan hartanya tadi, dengan orang yang dituduhnya berzina tadi. Jika sudah habis kebaikan-kebaikannya itu, maka dipindahkanlah dosa orang yang dia tuduh tadi itu kepada dirinya. Jadi sudah habis kebaikannya, puasa solatnya sudah habis, pahala solatnya sudah habis, pahala zakatnya sudah habis, pahala puasanya sudah habis. Kemudian jika tidak ada lagi, maka dikembalikanlah, maka diberikanlah dosa orang itu kepada dia. Bangkrut ketika itu, sangat merugi sekali.
Maka kata Rasulullah, wa haza min hasanati fa in faniyat hasanatuhu qabla ayuqtasama alaihil khotoya. Jika habis kebaikan-kebaikannya, ukhiza min khotoyahum, diambil dari kesalahan dosa-dosa orang yang ia tuduh, orang yang ia zalimi itu. Summa turiha finnar, kemudian orang itu dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Masya Allah, ternyata ada di antara manusia yang bangkrut nantinya. Mudah-mudahan dengan kita sholat, dengan kita berpuasa, dengan kita bayar zakat, dapat menghindarkan kita dari perbuatan mencaci maki, dapat menghindarkan kita dari perbuatan memakan harta yang bukan hak kita, dapat menghindarkan perbuatan kita untuk menumpahkan darah sama kaum muslimin, agar kita terhindar dari muflis, dari orang-orang yang bangkrut nantinya di akhirat. Para shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka selagi kita diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia, maka minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti hatinya. Minta maaf kepada mereka. Bulan suci Ramadan, sebelum hari raya tiba, kita datangi mereka, kita jalin hubungan silaturahim kepada mereka. Tu'ti man haramaka, berikan orang yang menghalangimu. Wa tasil man qata'aka, sambung silaturahim dengan orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Wa ta'fu amman zalamaka, dan maafkan orang yang telah berbuat zalim kepadamu. InsyaAllah ta'ala, jika ini yang kita lakukan selama hidup di dunia, maka insyaAllah ta'ala di akhirat kelak kita tidak menjadi orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang muflis. Maka kita meminta maaf di dunia. Apa kata Rasulullah? Man kanas lahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in. Siapa yang dulu di dunia siapa yang hidup di dunia pernah berbuat kezaliman kepada saudaranya yang berkaitan dengan kehormatan ataupun lain sebagainya, falyatahallal minhul yaum, maka mesti dia menghalalkan, mesti dia membersihkan. Halal itu artinya tidak tersisa sedikit pun lagi. Mesti dia menghalalkannya yaum qabla alla yakuna dinar wala dirham, sebelum datang yang tidak bermanfaat dinar dan dirham, maknanya harta uang. In kana lahu amalun soleh, maka jika dia punya amal soleh, ukhiza minhu biqadri mazlamatihi, maka diambil dari amal solehnya itu sesuai kadar kezalimannya. Wa illam takun lahu hasanat, jika dia tidak punya kebaikan, ukhiza min sayyiati sahibihi, maka diambil kesalahan dan dosa sahabatnya itu, temannya itu, dan diberikan kepada dia. Fahumila alai, dan diletakkan di pundaknya. Apa maknanya? Seluruh kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh sahabatnya itu akan diberikan kepada dia dan dimintakan pertanggungjawaban untuk orang yang melakukan kezaliman tersebut. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik, untuk minta maaf. Ajal belum datang menjemput kita. Masih diberi kesempatan, fursatun sa'idah wa fursatun waliyah, fursa yang berharga sekali, fursa kesempatan yang sangat menyenangkan ini. Di bulan suci Ramadan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipanjangkan umur kita, dan juga kita menyambung silaturahim dan meminta maaf kepada seluruh saudara-saudara kita, teman-teman kita yang dahulu pernah kita sakiti hatinya. Maka jika ini yang kita lakukan semasa hidup dunia, insya Allah nanti di akhirat amalan-amalan hisab kita akan ditulis oleh Allah sebagai amalan kebaikan seluruhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah tidak masukkan kita sebagai hambanya yang muflis, hambanya yang bangkrut. Jangan sampai kita bangkrut. Sudahlah bangkrut di dunia, nanti di akhirat bangkrut lagi. Bangkrut di dunia masih bisa bangkit, tapi kalau sudah bangkrut di akhirat, tak bisa bangkit lagi, wa ikhwan. Apa yang dilakukan? Tak ada yang bermanfaat lagi. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tak bermanfaat sama sekali. Harta yang kita banggakan, anak yang kita banggakan, jabatan, pangkat, ilmu yang kita banggakan, semua itu tak bernilai lagi. Maka oleh karena itu, pesan kita selama bulan suci Ramadan ini, maka kita perbanyak amal solat kita. Karena amal solatlah yang pertama dihisab. Tapi jangan ingat, jangan amal solat saja. Puasa, zakat, kalau bisa haji dan umroh. Maka itu pun kita lakukan untuk memperberat, untuk menjadikan
amal kebaikan yang akan kita terima di akhirat. Karena pada pertemuan berikutnya, amalan itu setelah dihitung akan diberikan lembaran-lembarannya kepada kita. Kenapa diberi lembaran? Untuk melihat apa yang pernah kita lakukan semasa hidup di dunia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas as-suhuf, lembaran-lembaran amalan dari catatan amalan ketika kita di padang mahsyar tersebut. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.